Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Bagus Tito Wibisono. Saya adalah alumni dari Universitas Negeri Jakarta di tahun 2017 dan sampai saat ini saya masih menjadi mahasiswa di Magister Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta juga. Ada rasa cinta dalam diri saya untuk melanjutkan estafet keilmuan saya di kampus kita tercinta. Dan saya ucapkan pertama kali selamat datang dan selamat bergabung bagi rekan-rekan semuanya mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang di keluarga besar kami. Selamat datang di kampus ibu kota. Selamat datang di kampus pergerakan intelektual Universitas Negeri Jakarta. Teman-teman sekalian, mohon izin saya akan berbagi sedikit kepada teman-teman terkait dengan karakter seorang mahasiswa dan kesehatan mental seorang mahasiswa. Ini unik temanya yang dibagikan kepada saya. Dan di awal ini saya mau mengatakan bahwa ketika kita sudah diterima di sebuah universitas atau di UNJ misalnya saat ini, maka kita punya status baru. Kita sekarang punya sematan baru, gelar di dada kita, yaitu seorang mahasiswa. Mahasiswa adalah sebuah profesi yang disematkan dengan sebuah gelar di sana, Maha dan siswa. Artinya apa? Siswa adalah profesi seseorang yang selalu ingin belajar, kehausan akan ilmu. Dan Maha adalah sebuah gelar yang tidak ada lagi gelar di atasnya. Maka mahasiswa ini menjadi sebuah beban moral bagi kita sebenarnya untuk terus-menerus mau belajar. Seakan-akan menjadi orang yang terus dan menerus untuk belajar. Inilah kita sekarang. Kita yang sudah memutuskan menjadi mahasiswa, maka tugas kita adalah belajar sebanyak-banyaknya. Seakan-akan tidak ada lagi profesi yang punya kekuatan belajar sekuat mahasiswa. Dan ingat teman-teman semuanya, hari ini teman-teman terpilih menjadi mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta, tentunya dengan menyingkirkan begitu banyak orang yang menginginkan ada di posisi teman-teman. Maka teman-teman hari ini memiliki special treat, punya kemampuan ataupun punya kesempatan yang sangat berharga. Dan ini tidak dimiliki oleh semua orang. Takdir mengatakan bahwa Anda yang pantas dan cocok untuk bergabung di keluarga besar kami. Maka take this challenge. Ambil ini sebagai kesempatan yang terbaik, teman-teman. Jadikan ini sebuah tantangan dalam diri Anda. Jangan sampai Anda menyia-nyiakan kesempatan berharga ini. Karena begitu banyak orang yang Anda singkirkan. Bayangkan ketika Anda mendapatkan kesempatan dan Anda menyia-nyiakannya, betapa banyak orang yang kecewa dengan apa yang sudah teman-teman lakukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika mahasiswa ada di dalam diri Anda, maka teman-teman wajib punya moral force untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lingkungan sekitar Anda dengan kemampuan intelijen Anda. Inilah mahasiswa yang memang berat sekali teman-teman. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ini tersemat di dada kita, di pundak kita yang lebarnya tidak lebih dari 1 meter ini. Apakah kita bisa? Tentu kita bisa. Oleh sebab itu teman-teman, untuk dapat menjalankan aktivitas kita sebagai mahasiswa, kita tentunya harus punya karakter. Karakter yang amat sangat kuat. Agar kita nggak goyah di tengah jalan. Agar kita bahkan tidak mengalami mental illness nanti di tengah jalan. Maka kedua kunci ini menjadi hal yang sangat penting teman-teman, yaitu pembentukan karakter kita dan kesehatan mental kita ketika kita menjadi mahasiswa. Sebelum lebih jauh, saya ingin menggambarkan kepada teman-teman semuanya bahwa dunia kampus adalah dunia yang sangat unik. Mengapa unik? Karena teman-teman datang ke kampus diminta untuk mencari masalah. Dan itu ada dalam metode berpikir ilmiah kita. Diawali dengan latar belakang masalah. Tentu di awal ketika kita masuk kampus, kita diminta untuk mencari masalah. Maksudnya bukan mencari masalah buat keributan gitu ya, tidak. Tapi mencari masalah artinya ada sesuatu apa sih di sekitar kita yang bisa kita pecahkan sendiri dengan bidang ilmu kita masing-masing. Nah ini unik. Kita diminta untuk mencari masalah, ya. In the other hand, we have to solve the problem. Ini menarik teman-teman. Dan ini tidak mudah.
That's why teman-teman lah yang terpilih menjadi mahasiswa dan bergabung dalam keluarga besar Universitas Negeri Jakarta saat ini. Teman-teman, setidaknya saya punya 2 hal yang mana ini merupakan karakter dasar dari mahasiswa. Pertama, mahasiswa harus visioner, memandang jauh ke depan. Tidak berpikir bagaimana saya hidup hari ini, tidak. Tapi yang teman-teman pikirkan sebagai mahasiswa adalah bagaimana kehidupan ini bisa berjalan besok, lusa, dan seterusnya. Sustainable. Inilah karakter mahasiswa, dia visioner. Dia memandang jauh ke depan. They have a helicopter view. Dia punya pandangan sebagaimana dia punya eagle eyes. Itu luar biasa, teman-teman. Dan gak mudah untuk melatih ini, tapi bukan tidak bisa. Jangan sampai teman-teman kita punya tujuan menjadi mahasiswa yang sangat singkat, atau sangat pendek, atau sangat cetek kalau boleh saya katakan. Nah, di awal kesempatan kita menjadi mahasiswa ini, saya minta kita menulis impian-impian kita. Kita menulis apa yang ingin kita dapatkan selama kita menjadi mahasiswa. Bukan hanya hari ini dan esok, tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun teman-teman menjalani status sebagai mahasiswa, bahkan lebih panjang lagi. Kekuatan kita memandang jauh ke depan inilah merupakan karakter yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh entitas intelektual, yaitu mahasiswa. Karena tidak semua orang punya kesempatan itu, dan semua orang punya kemampuan untuk melatih daya imajinasi dia untuk menulis mimpi-mimpinya. Maka di awal ini saya meminta teman-teman, latihlah karakter teman-teman yang visioner tersebut dengan cara menuliskan mimpi-mimpi Anda. Tulislah mimpi Anda di sebuah kertas, yang mana kertas tersebut bisa Anda pandang. Atau tulislah mimpi Anda di gadget Anda masing-masing. Jika setiap saat Anda membuka gadget Anda, yang pertama terlihat adalah mimpi-mimpi Anda tersebut. Maka mimpi-mimpi Anda tersebut akan selalu menghantui pikiran teman-teman, dan selalu membisikkan di telinga teman-teman, kapan aku direalisasikan. Inilah kekuatan dari mimpi yang tertulis, teman-teman. Karena mimpi yang tertulis tersebut seakan-akan memberikan dorongan energi yang luar biasa agar kita mampu membuat mimpi tersebut menjadi nyata di kemudian hari. Itu luar biasa. Ini adalah visioner. Tapi visioner ini kadang-kadang, teman-teman, tidak mampu diterjemahkan dengan baik saat kita tidak punya karakter yang kedua. Apa karakter yang kedua? Yaitu pembelajar. As I talk in the face, bahwa pembelajar ataupun mahasiswa adalah orang yang selalu punya rasa haus untuk belajar. Maka karakter yang sangat melekat sebagai mahasiswa adalah pembelajar. Apa definisi dari pembelajar? Pembelajar adalah dia yang selalu kehausan dan selalu mencari ilmu bukan dari buku saja, tapi juga dari pengalaman-pengalamannya. Oleh sebab itu, teman-teman, banyak filosof yang mengatakan bahwa kenapa sih indeks prestasi kita saat kita lulus dari kuliah itu maksimal hanya 4? Jawabannya adalah, ya, sepintar-pintarnya kita di dalam kelas untuk mencari ilmu di dalam kelas, gitu ya, maka kita hanya punya modal 4 ketika kita lulus. Tapi 96 lainnya untuk mencapai angka 100 bisa kita dapatkan di luar kelas. Maka jangan jadi mahasiswa yang hanya mengambil ilmu di dalam kelas saja. Apalagi sekarang kita masih menjalani kelas virtual. Tentunya tidak akan cukup, teman-teman. Imbangi dia dengan aktif bermasyarakat, aktif berorganisasi, aktif berkompetisi, aktif berkolaborasi, teman-teman. Atau jangan dibalik. Teman-teman terlalu aktif di sana, akhirnya teman-teman melupakan esensi utama teman-teman sebagai seorang mahasiswa, yang mana teman-teman harus punya kekuatan intelektual. Jadilah mahasiswa yang seimbang, yang punya mimpi luas ke depan dan juga punya karakter pembelajar. Belajar dari manapun, tidak perlu teman-teman mempedulikan siapa yang bicara atau siapa yang menyampaikan ilmu, tidak. Tapi ambillah ilmu itu dimanapun ilmu itu berada. Seperti banyak orang bijak berkata bahwa mutiara akan selalu berkilauan, akan selalu berharga, walaupun dia ada di selokan. Mutiara itu adalah ilmu, teman-teman. Kalau Anda punya mindset bahwa ilmu hanya bisa didapatkan dari tempat-tempat tertentu, dari orang-orang tertentu, maka saya yakin Anda adalah orang yang punya mental yang sangat ciut. Tapi kalau Anda punya
open minded bahwa ilmu bisa didapatkan dari manapun, dan teman-teman juga keluar dari zona nyaman teman-teman untuk menggapai ilmu tersebut, maka teman-teman akan jadi orang yang selalu merasa bodoh. Karena selalu merasa bodoh, teman-teman selalu merasakan kehausan pada ilmu. Dan Anda tidak akan pernah memandang dari siapa ilmu itu keluar. Inilah karakter utama teman-teman, apalagi di era 21st century. In 21st century we have at least 4C gitu ya, 4C atau 5C yang menjadi keunggulan dari seorang mahasiswa di era abad ke-21 ini. C yang pertama adalah computational learning, kemampuan untuk mengoperasikan komputer. Komputer di sini bukan hanya hal-hal yang mendasar, tapi juga kemampuan menganalisis data. Ini adalah era abad ke-21, teman-teman. Yang mana sekarang semuanya serba digital. Dan kita dipaksa oleh pandemi COVID-19 untuk mengoptimize our digitalization literation. The second one, dari C yang kedua adalah critical thinking, kemampuan untuk berpikir kritis. Ini juga menjadi karakter mahasiswa di abad ke-21. Jangan sampai dia mengikuti arus, terdiam begitu saja, tapi tidak mempertanyakan hal-hal yang kritis dari otak mereka. Jadi gunakanlah ketajaman otak kita melalui literasi kita untuk menghasilkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Because the critical thinking itu akan mengurai permasalahan, dan dari situlah we can solve the problem. The third one is communication skill, kemampuan kita untuk berbicara baik secara lisan maupun secara tulisan. Hari ini mungkin kita ada di antara kedua itu. Kita pandai berbicara lisan tapi kita lemah dalam tulisan, atau sebaliknya, kita pandai menulis tapi kita lemah dalam verbal atau lisan. Maka kita harus seimbangkan ini. Kenapa? Karena communication skill adalah era atau karakter di era abad ke-21 ini. Karena banyak sekali teman-teman sekarang atau siswa lah ya, anggaplah siswa yang kurang sopan ketika dia berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Sebut saja ketika dia chatting, dia hanya menuliskan huruf P saja misalnya. Entah apa yang dimaksudkan, tapi itu sangat tidak sopan secara communication. Maka orang-orang yang punya communication skill yang baik, maka dia akan diterima di masyarakat dan dia punya karakter mahasiswa di abad ke-21. Selanjutnya adalah creativity, berpikir secara kreatif. Apalagi sekarang teman-teman, di dunia digital ini sangat perlu kemampuan untuk berpikir secara kreatif. Apa maksud kreatif? Kreatif adalah dia yang selalu berjuang, struggle. Ketika dia menjalankan suatu hal, kemudian dia temukan dinding besar di depannya, dia tidak langsung melangkah mundur ke belakang. Dia tidak putus asa, tapi dia berpikir kreatif bagaimana tembok tersebut dapat dilewati. Entah dia mencari jalan memutar, entah dia menaiki tangga untuk bisa melewati tembok tersebut. Intinya dia berpikir secara kreatif agar mampu melewati masalah yang dihadapi. Ini juga terkait dengan kesehatan mental kita, teman-teman. Karena orang-orang yang berpikir bahwa setiap halangan dan rintangan itu merupakan anak tangga menuju kesuksesan, maka disitulah kita punya kesehatan mental yang baik. Bukan orang yang insecure, bukan orang yang akhirnya berputus asa, juga bukan. Ya, jadilah mahasiswa yang sehat secara mental. Dan terakhir teman-teman adalah collaboration. Kemampuan di abad ke-21 yang terakhir adalah kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Teman-teman menyadari bahwa setiap manusia punya kelebihan di satu sisi dan juga punya kekurangan di sisi yang lain. That's why you have to collaborate. Kita harus bekerja sama satu dengan yang lainnya, sama untuk memecahkan masalah itu. Ketika kita berbicara soal kampus, maka kita akan berbicara tentang masalah. Dan kita harus memecahkan masalah tersebut. Nah, bagaimana teman-teman ketika permasalahan-permasalahan tersebut terlalu menumpuk dalam diri kita sebagai mahasiswa? Berat rasanya. Mungkin ketika teman-teman mungkin sering mendengar cerita bahwa awal-awal teman-teman masuk ataupun kakak-kakak kelas kalian masuk ke dunia kampus sangat excited sekali, sangat senang sekali. 1 tahun, 2 tahun, masuk tahun ketiga mulai stres. Berat badannya sudah mulai meningkat karena stres, dia banyak makan gitu ya. Badannya mulai sakit-sakitan dan seterusnya, teman-teman. Sebenarnya ini it's okay ya, selama kita punya kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Ketika kita menjalankan setiap tantangan dan rintangan tersebut dengan sebaik-baiknya,
maka kita akan dapat memaknai ataupun kita akan punya perspektif yang lain terhadap ujian-ujian kita. Bukankah tidak ada seseorang yang bisa naik kelas tanpa melewati ujian? So, ketika ujian datang menimpa kita, teman-teman, jangan ambil pusing. Karena ujian ini akan tetap berlalu. Walau badai menghadang, badai pasti berlalu. Tapi pertanyaannya adalah, selama kita menghadapi badai ini, bagaimana kita mampu mengolah mental kita, mengelola emosi kita agar kita tetap stay di dalam jalan yang benar. Karena banyak teman-teman kasus mahasiswa yang saking banyak beban yang dia rasakan gitu ya, dia melenceng ke arah-arah yang kita nggak inginkan. Narkoba misal, seks bebas misalnya, gitu ya, atau mungkin ya kuliahnya ditinggalkan begitu saja, ya, sampai ada macam-macam kasusnya, bahkan sampai yang meregang nyawa, teman-teman. Entah itu kasus pembunuhan, ya, entah itu kasus misalnya tawuran atau bunuh diri. Banyak kasus-kasus pada mahasiswa yang memang terjadi karena dia kurang mengolah mentalnya. Saya bukan menakut-nakuti teman-teman, tapi itu realitanya. Seperti saya bilang di awal tadi, teman-teman mau cari apapun di kampus itu ada. Dari yang paling baik sampai yang paling buruk itu ada. Tinggal kita memilih kita mau jadi yang mana. Tentunya kita secara naluriah, secara manusiawi kita tidak akan mau memilih sebagai orang yang buruk, tapi menjadi orang yang baik. Maka tips bagaimana sih caranya agar mengelola permasalahan kita, agar kita tidak terkena mental illness gitu ya, atau kita punya kesehatan mental yang baik adalah, pertama, stay positive vibes. Kita punya suasana perasaan yang selalu berpikir positif. Ya, daripada kita menghujat ya kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin walaupun apinya kecil. Daripada kita menyalahkan keadaan, lebih baik kita mencari jalan keluar walaupun sedikit. Gitu teman-teman. Kadang-kadang mindset dari mahasiswa adalah dia menyalahkan, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa tugasnya banyak, kenapa bebannya berat sekali. Sesungguhnya apa yang teman-teman keluhkan itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah beban masalah teman-teman. Tapi ketika you try to solve the problem dengan langkah-langkah kecil, yakinlah langkah-langkah tersebut akan menuntun Anda menuju cahaya yang mampu mengeluarkan teman-teman dari gelap gulita tadi. Jadi selalu berpikiran positif. Ketika ada pikiran negatif lewat, cari lagi pikiran positif yang lain yang mampu menghalangi teman-teman dari berpikir negatif tersebut. Maka dijamin teman-teman akan punya kesehatan mental yang baik. Teman-teman selalu berpikir positif. Kalau sudah berpikir positif, maka teman-teman harus mengelola rasa marah, teman-teman. Apakah kita nggak boleh marah? Boleh marah. Tapi jangan meletakkan kemarahan itu pada awalnya. Artinya sabar. Jangan sampai meledak-ledak. Ya, jangan sampai kita juga terlalu memendam rasa amarah kita sehingga sesak di dada kita. Tapi kita punya tempat untuk melampiaskan amarah kita. Jangan langsung responsif dan reaktif terhadap suatu keadaan, kemudian kita meledak luar biasa, eksplosif untuk melampiaskan amarah kita. Ingat, jangan terlalu kita mengedepankan rasa marah kita. Kelola rasa marah kita tersebut. Sampaikan kepada mungkin teman kita, konselor kita, atau mungkin kepada Tuhan kita. Itu merupakan pelampiasan yang luar biasa. Karena setelah itu akan muncul rasa tenang dalam diri teman-teman. Dan yang ketiga, setelah teman-teman selalu berpikir positif, kemudian menjaga rasa marah teman-teman, yang terakhir adalah perbanyaklah senyuman. Sudah banyak riset yang mengatakan bahwa senyuman itu dapat meluluh lantahkan permasalahan yang ada dalam pundak-pundak kalian. Seberat apapun masalahnya, senyumin aja. Ada hashtag begitu. Senyumin aja. Karena senyum memang tidak mampu menyelesaikan masalah. Betul. Gak mungkin misalnya ada kecelakaan di jalan kita senyumin kecelakaannya yang hilang. Tidak. Tapi senyum itu dapat menenangkan hati kita, menenteramkan jiwa kita. Karena mustahil teman-teman permasalahan dapat diselesaikan dengan hati yang gusar. Mustahil permasalahan dapat diselesaikan dengan kondisi yang sedang gundah. Tapi permasalahan itu mampu diselesaikan, opportunity-nya lebih besar untuk diselesaikan saat teman-teman merasa hatinya tenang. Maka senyum itu menenangkan hati dan jiwa kita.
Nah, bagaimana caranya supaya kesehatan mental kita menjadi baik selama kita menjadi mahasiswa? 3 hal tadi. Selalu berpikir positif, kemudian menjaga amarah kita, atau kalau bisa jangan marah sama sekali. Terakhir, perbanyak senyuman kita. Teman-teman mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta, mudah-mudahan apa yang saya share di waktu yang singkat ini dapat menjadi insight baru bagi teman-teman, atau minimal menjadi lahan diskusi bagi saya dan Anda. Karena menjadi mahasiswa, tadi yang saya bilang, harus punya critical thinking. Jangan selalu menganggap apa yang dikatakan oleh orang lain itu adalah sebuah kebenaran. Tapi kita uji dulu opini-opini mereka. Jadi kalau misalnya dari teman-teman ada pertanyaan, dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan, saya sangat terbuka. Karena itu merupakan karakter mahasiswa. Gitu ya. Tapi ingat, teman-teman semuanya, kembali lagi, kita adalah orang yang kehausan akan ilmu. Maka perdalamlah ilmu tersebut, carilah ilmu dimanapun dia berada, walaupun teman-teman harus menuju keselokan. Terima kasih. Saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dalam pengucapan, ada kesalahan dalam literasi, ada kesalahan dalam penyampaian, itu karena saya manusia. Tapi kalau memang ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan, itu semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.